Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Edi 88. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep kandang yang bagus, sehat, dan tentunya itu bikin betah ternak kita ya teman-teman. Jadi konsep kandang yang bagus itu sebenarnya menurut saya ya, kalau itu adalah poin yang pertama, kandang itu harus terkena sinar matahari langsung. Alasannya apa bang? Alasannya adalah kalau kandang itu terkena sinar matahari langsung, kotoran yang dihasilkan dari ternak kita itu akan cepat kering. Kalau kotoran cepat kering, otomatis kan penyakit tidak atau virus itu tidak mudah berkembang biak ya. Beda dengan kandang yang lembab. Walaupun di musim kemarau, kalaupun kandang itu banyak pohon di sekitarnya, intinya terus rindang, pokoknya intinya itu kandang itu tidak terkena sinar matahari langsung. Lama kelamaan kotoran yang keluar itu dari entok itu, kalau kandang lembab itu akan mudah ya menjadikan penyakit berkembang biak di kandang tersebut. Jadi poin yang pertama itu ya teman-teman. Terus untuk poin yang kedua, menurut saya kandang yang bagus itu adalah kandang yang ada kolamnya. Kolam itu bukan berarti kita bikin itu dari semen ya teman-teman. Kita bisa bikin dari ember bekas, terus kita bikin dari plastik atau dari terpal. Intinya entok itu bisa masuk terus bisa berenang, intinya bisa ngepak-ngepakkan sayapnya itu loh. Tujuannya adalah supaya entok itu kalau kotor bisa membersihkan badannya di situ. Terus yang kedua itu biasanya kalau ada salah satu indukan yang mengeram, itu juga pasti akan sedikit-sedikit itu berenang teman-teman, atau membasahi badan atau bulunya. Kenapa seperti itu? Karena kalau entok yang indukan yang sudah mengeram itu biasanya membutuhkan suhu yang pas ya. Kalau terlalu panas juga tidak bagus. Kadang itu biasa untuk membasahi telur-telurnya itu supaya nanti proses penetasan itu mudah, jadi lunak seperti itu. Itulah mengapa kolam itu penting. Ingat ya, nggak harus dari semen, bisa dari plastik, terus ember bekas atau terpal. Oke, untuk selanjutnya itu kita harus mempersiapkan itu ya teman-teman, tempat bertelur untuk indukan. Untuk tempat bertelur itu kita sesuaikan dengan jumlah indukan yang ada di kandang kita. Kita lebihin satu ya, satu atau dua. Misal indukannya itu 5, betina 5, nah, kita bisa persiapkan tempat bertelur itu 6 atau 7. Jangan dipas. Biasanya takutnya kalau entok itu nanti ngeramnya barengan, itu biasanya agak susah ya, bercampur gitu. Jadi kalau tujuannya supaya itu diberikan lebih, itu indukan itu bisa milih ya teman-teman, mana tempat yang nyaman untuk bertelur. Dan usahakan ya untuk bikin tempat bertelur itu pilih tanah yang agak tinggi. Jadi tujuannya supaya nanti kalau musim hujan itu air tidak dapat masuk ke tempat bertelur. Jadi kalau airnya itu masuk ke situ, istilahnya rembes, itu biasanya telur yang dierami indukan
itu jadi lembab, dan biasanya itu kemungkinan banyak tidak jadi atau kopong telurnya teman-teman. Jadi untuk tempat bertelur itu idealnya tuh tempatnya kering terus adem, istilahnya seperti itu. Oke, dan untuk selanjutnya kita juga harus persiapkan sedikit space ya teman-teman. Untuk entok itu, kalau seperti ini kan musimnya musim kemarau sangat panas. Jadi kalau kita itu tidak bikinkan space ya untuk indukan-indukan kita itu untuk berteduh, ya itu mungkin bisa jadi masalah juga. Jadi kandang yang bagus itu enggak melulu semua itu harus terkenal sinar matahari. Ada sebagian itu yang memang kita harus bikinkan supaya tidak kena sinar matahari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya indukan atau entok-entok kita itu tidak kepanasan saat musim kemarau, tidak kehujanan saat musim hujan. Jadi mungkin hanya itu ya teman-teman. Terakhir itu ya kita harus menjaga kebersihan ya. Itu yang paling utama. Kalau misal ada kolam ya sering kita ganti air, terus setiap pagi kita juga harus sapu. Tujuannya yaitu supaya kandang entok kita itu bersih, dan kalau kandang kita itu bersih, otomatis juga kandang itu akan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit.